Setelah kalau kita baca riwayat-riwayat yang menarik, menurut riwayat-riwayat Ahlul Bait itu afdhalul a'mal as-shadaqah di bulan Ramadan. Jadi kalau kita lihat, loh kok bisa ya? Hampir semua itu sedekah adalah yang paling tinggi kedudukannya, paling baik. Kita bersedekah itu artinya kita keluarkan sesuatu yang kita sukai, kita cintai, yang kita ingin miliki, tapi kita bagikan kepada orang lain. Dan itu bentuk pengorbanan. Semakin kita ridho bersedekah, tentu dilatih. Ya, jadi misalnya nih kita punya anak, biasakan kalau ada orang tidak punya, biasakan dia yang memberi. Jadi latihan dari kecil. Karena orang itu kalau biasa begini, dia susah untuk begini. Itu dia begini terus. Tapi kalau dia latih begini, ini perlu latihan. Kalau gini kan gampang ya, senang aja kan. Tapi untuk begini itu perlu usaha tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mukminin, mukminat, dan mustadhafin. Ketika Ramadan masuk, orang-orang banyak melakukan amal sosial. Kita lihat di mana-mana orang membagikan makanan untuk berbuka, orang membagikan kurma untuk berbuka, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin mengajak antum semua untuk berbincang dengan Ustadz Musa Kazim yang telah hadir bersama saya di studio. Kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, alhamdulillah Ustadz. Jadi ini ketika Ramadan masuk, sepertinya ada spirit dan aura baru bagi masyarakat muslimin khususnya. Mereka berbondong-bondong untuk melakukan amal soleh. Betul. Ya. Nah, kira-kira apa itu amal soleh? Ya, menarik sebetulnya kalau kita baca dalam Al-Quran dan membaca tafsir dari ayat-ayat Al-Quran itu, seringkali Allah itu menggandengkan iman dengan amal soleh. Alladzina amanu wa amilus soleh, dan beberapa ayat yang seperti itu. Dan dalam tafsir Al-Mizan itu ada satu penjelasan yang memberikan kita pemahaman yang lebih tepat atau lebih sistematis tentang apa yang dimaksud dengan amal soleh. Beliau menjelaskan bahwa amal soleh itu adalah rangkaian amal yang baik. Sehingga secara keseluruhan pelakunya disebut soleh. Sebagai pelaku amal soleh. Bukan satu kemudian amal. Bukan misalnya kita senyum sama orang, amal soleh. Tapi habis itu kita maki orang. Ini kan senyuman ini jadi gugur gitu ya. Jadi amal soleh itu butuh kepada platform, butuh pada satu konsistensi. Dia seperti membangun rumah, seperti batu bata satu, batu bata dua, seterusnya begitu. Tentu fondasinya adalah akidah, ya, atau al-kalimut thayyib kalau dalam istilah Al-Quran. Jadi akidah yang benar dibangun di atasnya amal-amal soleh ini tadi. Nah, tanpa konsistensi, amal soleh itu jadi kayak satu hal yang kita satu hal di amal baik ini. Jadi khalatu amalan sayyi'an wa ukhra khalatu amalan salihan wa ukhra sayyi'ah. Ya jadi campuran. Nah, kalau campuran dia tidak bisa disebut sebagai amal soleh, dia campur, namanya makhlut. Namanya itu ya gado-gado ya. Semoga kita bisa menjadi orang yang beramal soleh ya. Memang gado-gado ini nanti urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti ada hisabnya, ada hitungannya. Tapi bukan termasuk pelaku amal soleh. Ini kita perlu pahami bahwa itu definisi dan deskripsi yang diberikan oleh para ulama tentang amal soleh. Nah, dengan demikian berarti orang yang ingin beramal soleh mesti jagain amal 1, amal 2, amal 3 ya. Terus begitu sehingga dia jadi investasi yang tepat. Jadi akumulasi amal solehnya itu menjadi bangunan. Nah, orang yang di dalamnya dia akan selalu menjadi sholah, menjadi kebaikan bagi semua.
Itu kira-kira definisi amal soleh. Ya. Nah, memang kalau kita lihat, berarti yang lebih tinggi daripada amal soleh yang bersifat individual, apakah itu ibadah mahdhah, ya, ibadah-ibadah yang kita lakukan sendiri, adalah amal soleh sosial. Karena itu yang terus menerus kan, Ustaz? Ya. Kalau ibadah mahdhah ini kan ada waktunya, sholat ada waktunya, ada jangkanya, ya kan? Ya, puasa ada masa. Puasa ada waktunya, hampir ya, haji ada waktunya, semuanya, ya. Semua ada waktu. Ada batasan-batasan. Kecuali amal sosial, karena Anda hidup tidak pernah bisa lepas dari orang lain. Apakah itu di rumah, apakah itu di luar, di mana-mana itu kehidupan sosial itu selalu yang mengurung manusia, selalu yang membuat dia terus-menerus. Ini yang pertama. Jadi itu yang akan 24 jam. Dan kita tidak harus mengatakan bahwa amal sosial itulah ekspresi manifestasi amal soleh individual. Atau konsekuensi. Karena kalau orang itu sudah soleh, dia akan memanifestasikan amal soleh individualnya atau kebaikan individualnya dalam kebaikan sosial. Dan tidak sebaliknya. Karena ada orang yang secara individual baik, tapi sosialnya lemah. Seperti orang yang sering dikatakan sebagai ya koruptor. Ya kan? Dia secara sosial kan dampak korupsinya itu bagi jutaan orang, mungkin puluhan juta orang perbuatan dia. Tapi dia rajin ibadah, ini mati. Ini artinya ini orang kartu mati. Dia tidak membawa kebaikan sebenarnya. Ya sebenarnya menipu diri sebenarnya. Ya. Jadi dia mau berbuat menutupi keburukannya. Menutupi keburukannya ya. Nah ini yang harus diperhatikan. Berdasarkan pada apa yang dijelaskan oleh para ulama tafsir tentang makna itu amilus sholihat. Makanya beberapa ayat di dalam Al-Quran itu sholihat. Jadi dia dalam bentuk jamak. Artinya dia banyak, bukan banyak. Nah, dia harus terus diakumulasi sehingga nanti secara keseluruhan ini disebut sebagai amal saleh. Dan untuk dapat akumulasi itu ya sosial. Itu yang lebih tinggi. Dia dari persiapan amal-amal individual untuk masuk ke level sosial. Dan memang Ustaz kalau kita lihat amal soleh sosial inilah tantangan dan ujian yang sebenarnya. Karena kita belum tentu dapat pujian. Kalau Allah kita berdoa Allah senang. Kita sholat Allah langsung kasih pahalanya kan. Kita memuji Allah pasti Allah. Bahkan sami'allahu liman hamidah kan gitu. Kita bertahmid langsung Allah mendengar. Kalau manusia lain belum tentu. Banyak orang yang menolong ke pentung gitu. Nah di situ ujiannya. Gitu. Ya, ini sebuah pandangan yang baru, khususnya buat saya. Ya, nah Ustadz menarik sekali. Nah ini mungkin ada orang yang bertanya, ketika memang amal soleh itu yang terbaik adalah berbuat membantu orang lain, artinya amal soleh dalam bentuk sosial. Mungkin karena kita adalah makhluk sosial. Betul. Nah, kenapa itu kemudian muncul di bulan Ramadan? Nah, itu mungkin ada yang bertanya seperti itu. Nah, kemudian kalau memang ini seperti itu, nah kira-kira bagaimana kita menjaga ini supaya perbuatan soleh kita, amal sosial kita ini ketika kita lakukan di Ramadan ini sampai setelah Ramadan. Ya. Kan begini, kalau bulan Ramadan ini kan bulan yang Allah khususkan buat manusia ini melakukan serangkaian amal, ibadah. Dan tujuan dari semua ibadah itu kan bukan untuk kepentingan Allah, na'udzubillah min dzalik kan. Tidak ada maslahat Allah dalam ibadah manusia itu kan. Tidak ada kepentingan Allah dalam dan tidak ada kebutuhan. Jadi semua ibadah ini sebenarnya itu kembali kepada diri manusia itu sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Dan
Apa sesungguhnya efeknya ibadah-ibadah ini? Ya pendidikan. Ibadah ini untuk mendidik manusia supaya manusia menyempurna. Nah, kesempurnaan manusia terjadi dalam bentuk perbaikan jiwa, perbaikan akhlak, tertanamnya sifat-sifat baik dan terbuangnya sifat-sifat buruk. Yang kemudian nanti akan tercermin dalam amalan-amalannya dan perilakunya sehari-hari. Dan perilaku sehari-hari itu adalah yang saya bilang tertinggi adalah dalam lingkungan masyarakat, sosial. Karena di situ tantangannya berat. Kalau orang ini disuruh sholat malam 24 jam, nggak ada masalah, asyik-asyik aja kan. Itu azan, sholat malam. Tapi coba berhubungan sama orang, kena kerumitan ini, kerumitan itu. Masalah orang itu, dan kita ketika masalah orang sampai kepada kita pun hati ini terbebani kan. Dan itu tantangannya berat. Nah, bulan Ramadan, sebagaimana yang kita ketahui, bulan yang di situ manusia harus masuk ke dalam tahapan pendidikan dan latihan yang serius. Karena seperti tadi Antum bilang, 11 bulan lainnya dia sudah untuk hal-hal lain gitu kan. Nah, apalagi Allah menyediakan khusus waktu ini, memberikan di situ maghfirah, rahmah, dan turunnya Al-Quran dan banyak hal-hal yang baik yang Allah sediakan. Dan puasa itu sendiri adalah di bulan Ramadan kewajibannya ya. Artinya ada ibadah khusus kan, ibadah khusus yang tidak ada dalam bulan selain Ramadan. Artinya dan ibadah puasa itu sendiri adalah ibadah yang menurut ahli-ahli akhlak kan disebut sebagai ibadah yang untuk memisahkan antara aspek hewani manusia dengan aspek ruhani manusia. Kenapa? Karena hewan itu lapar makan. Tapi Allah bilang jangan ya, kamu lapar gak apa-apa tapi jangan makan. Hanya manusia yang bisa gitu. Kalau insting hewan lapar makan dan apapun yang di depannya itu dimakan. Di sini ada pendidikan untuk mengenalkan manusia bahwa kamu itu manusia loh ya. Walaqad karramna bani Adam, kamu lebih mulia dari yang lain. Hasil banyak lah efek. Nah, dan yang lebih menarik ternyata setelah kalau kita baca riwayat-riwayat yang menarik, menurut riwayat-riwayat Ahlul Bait itu afdhalul a'mal as-shadaqah di bulan Ramadan. Jadi kalau kita lihat, loh kok bisa ya? Hampir semua itu sedekah adalah yang paling tinggi kedudukannya, paling baik. Itu artinya dan kebetulan muslimin pada umumnya kan biasanya zakat dikeluarkan di bulan Ramadan, humus, infak. Pokoknya bulan di mana seperti yang berbagi ya. Ada yang dengan memberi makan takjil, memberi itu istilahnya iftar di mana-mana, bukber dan ya itu memang bulannya seperti itu, bulannya solidaritas sosial, bulannya orang berbagi. Dan ternyata menurut riwayat-riwayat teksnya juga berbunyi seperti itu, anjuran untuk seperti itu. Nah, kenapa begitu? Kalau menurut saya karena manusia ini hanya mengenal dirinya sebagai manusia melalui orang lain. Cerminan dirinya. Gitu. Kalau antum kasih orang terus dia gembira, antum bisa rasakan. Suatu saat antum butuh, antum akan merasakan kegembiraan itu. Ini dibangun pelan-pelan. Bahkan sekarang ini yang menarik di masyarakat Barat yang mereka menganggap dirinya berkembang dan seterusnya itu. Mereka itu sedang krisis betul untuk bagaimana menanamkan empati. Bagaimana sih supaya manusia ini sama manusia lain ini punya hubungan yang bukan sekedar kayak ketemu tembok gitu. Ternyata ini masalah serius gitu. Karena kalau ndak ada itu, dia kehilangan makna. Kehilangan dirinya gitu, ndak paham. Siapa saya ini ya di tengah-tengah makhluk-makhluk lain ini. Makanya akhirnya apa? Mereka menyayangi binatang. Dan itu problem. Kompensasinya ke sana. Kompensasinya ke sana. Kenapa? Karena sesama manusia ternyata nggak ada koneksi. Nggak connect ini. Nggak nyambung. Ini problem. Nah, alhamdulillah kita kan, ya, kalaupun ada problem, nah kita tumbuhkan di bulan Ramadan. Kita kenali manusia lain supaya kamu bisa ada koneksi. Dan kalau kamu bisa menjalin hubungan dengan manusia lain, kamu akan mengenal dirimu sebagai manusia.
Ini bukan berarti menyayangi binatang tidak bagus ya, cuman jangan dengan binatang, beda levelingnya, ya beda ini. Ini koneksi ini akan numbuhin kamu sebagai manusia. Maka itu amal yang tertinggi tetap adalah amal sosial, karena itu mengenalkan kamu sebagai manusia. Dan hanya manusia yang disuruh oleh Allah untuk beribadah dalam pengertian yang sholat, puasa, zakat, humus, haji, apapun itu, mukallafnya manusia. Yang menerima taklif manusia. Lah kalau dia tidak paham dirinya manusia, ya problem. Menjalankan taklif sebagai apa loh? Ya. Ini Ramadan itu tempat itu semua. Ya. Mungkin poin terakhir, Ustaz. Tadi antum sempat menyampaikan bahwa ternyata amal sosial yang terbaik itu adalah sedekah. Yeah. Ya, mungkin kita perlu pendapat penjelasan antum lebih jauh tentang sedekah ini, karena ini adalah amal terbaik di bulan suci Ramadan ini. Ya, sedekah itu kan artinya kita mengeluarkan sesuatu yang kita sukai. Nggak ada orang nggak suka uang. Ya, anak kira itu. Sampai anak sering ngomongnya semua orang ini keluar dari pagi cari uang. Artinya uang ini kan ham wa ghammun nas ya, yang diobsesi, yang dicita-citakan. Ya kecuali aulia Allah, kita nggak bicara mereka, bicara anak lah, ya, bicara anak dan kebanyakan orang. Artinya kita bersedekah itu artinya kita keluarkan sesuatu yang kita sukai, kita cintai, yang kita ingin miliki, tapi kita bagikan kepada orang lain. Dan itu bentuk pengorbanan. Dan pengorbanan itu akan menciptakan di dalam diri kita suatu semangat untuk kita bisa merasakan betul derita orang lain, ya, berempati kepada orang lain. Itu kalau tidak punya jiwa pengorbanan, kita akan menjadi orang yang tidak berguna, baik untuk diri kita, keluarga kita, apalagi masyarakat kebanyakan. Tidak akan berguna orang ini, bahkan menjadi orang yang mudarat, ya, egois, menyusahkan orang, tidak ada gunanya, dan pada akhirnya menyusahkan dirinya. Nah, jadi sedekah ini bagian dari pendidikan tertinggi. Oleh sebab itu, jadi ibaratnya gini, kalau kita misalnya ibadah mahdhah, kita mungkin suka dengan ibadah itu, atau kalaupun kita tidak suka, tapi kita tahu manfaatnya untuk kita, untuk diri kita saja, dan itu hanya akan kembali kepada kita. Ini belum makom kita memberi yang kita sukai, bahkan hasil jerih payah kita kepada orang lain. Itu naik pangkat kita. Makanya itu lebih tinggi. Kan? Itu pertama. Dan sedekah itu bukan masalah banyak sedikit. Ini yang kita harus tahu. Bukan masalah banyak sedikit. Sedekah adalah semampu kita. Dan selegowo kita, seridho kita. Ya, semakin kita ridho bersedekah, tentu dilatih. Ya, jadi misalnya nih, kita punya anak. Biasakan kalau ada orang tidak punya, biasakan dia yang memberi. Jadi latihan dari kecil. Karena orang itu kalau biasa begini, dia susah untuk begini. Itu dia begini terus. Tapi kalau dia latih begini, ini perlu latihan. Kalau gini kan gampang ya, senang aja kan. Tapi untuk begini itu perlu usaha tambahan. Ya. Nah, kita mungkin belum mendidik anak-anak itu dari kecil. Dan nanti pelan-pelan itu menjadi habbaba, terjadi tahbib. Orang akan suka. Bahkan gelisah kalau belum ngasih. Ada sesuatu yang kosong. Iya. Bahkan hal-hal kecil. Hadiah ke orang ini, perhatian. Kadang-kadang juga senyuman, apapun itu ternyata, itu efeknya nanti. Ya masyarakat yang seperti itu. Nah, satu hal yang Ana ingin sampaikan ke antum juga, alhamdulillah, Ana lihat di catatan informasi itu Indonesia itu, masyarakat Indonesia termasuk masyarakat yang paling suka bersedekah ini. Ini suatu hal yang patut kita syukuri dan kita kembangkan, kita perkuat. Ya, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Musa atas penjelasannya. Ya, mudah-mudahan kita, khususnya saya dan pemirsa dan Ustadz Afin bisa memanfaatkan Ramadan ini untuk belajar kembali, mengeluarkan apa
tunfiquna bimma tuhibbun. Ya. Ya, mengeluarkan apa yang kita suka. cintai. Ya. Bukan yang kita tidak suka kita kasih orang, tapi yang kita sukai. Betul. Ya, salah satunya yang saya sukai adalah ujangan-ujangan antum ini. Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan ini. Ini adalah sedekah buat saya. Ya. Mukminin mukminat dan mustadafin, kita sudah sama-sama mendengar tadi bahwa Ramadan adalah madrasah terbaik kita untuk belajar berbagi. Kita harus menjaga pelajaran ini untuk kita latih terus-menerus. Jangan sampai hanya Ramadan saja. Tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Musa, kita mulai mendidik anak kita untuk berbagi. Sehingga ketika dia dewasa, itu adalah bagian dari hidupnya, bagian dari kebiasaannya. Oleh karena itu, manfaatkanlah Ramadan untuk berbagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.